Di sebuah lingkungan tenang di kota kecil, Frederick, Colorado, berdiri rumah 2 lantai. Dari luar rumah itu tampak seperti rumah bahagia kebanyakan. Pohon kecil di halaman depan, mainan anak-anak berserakan di rumput, dan senyum di setiap foto keluarga yang terpajang di ruang tamu. Rumah itu milik keluarga Watts. Chris, seorang pria berusia 33 tahun, bekerja di perusahaan minyak. Shannon, istrinya, seorang ibu muda yang penuh energi, aktif di media sosial, dan bekerja di bidang pemasaran produk kesehatan. Mereka dikaruniai 2 putri kecil, Bella berusia 4 tahun, dan Celeste, yang baru 3 tahun. Dan saat itu, Shannon sedang hamil anak ketiga mereka. Bagi siapapun yang melihat, keluarga ini adalah gambaran sempurna dari kebahagiaan modern, rumah nyaman, anak-anak yang ceria, dan pasangan yang tampak saling mencintai. Namun, di balik setiap senyum, dalam video keluarga mereka, ada sesuatu yang perlahan berubah. Shannon sering mengunggah kehidupannya di Facebook. Ia berbagi kisah tentang suaminya yang perhatian, tentang perjuangannya melawan penyakit autoimun, dan tentang rasa syukurnya memiliki keluarga yang luar biasa. Dalam setiap video, Chris tampak lembut. Ia memeluk anak-anaknya, tersenyum ke kamera, dan memanggil Shannon dengan nada manja. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada amarah, tidak ada kebencian. Namun di balik layar, retakan kecil mulai muncul. Shannon merasa Chris mulai menjauh. Ia jarang menjawab pesan, jarang memeluk, dan sering mencari alasan untuk bekerja lembur. Ia mencoba berpikir positif, mungkin suaminya hanya lelah. Tapi naluri seorang istri berkata lain. Beberapa bulan sebelum tragedi, Shannon pergi ke North Carolina bersama anak-anak untuk liburan musim panas dan menemui keluarganya. Chris tetap di Colorado karena pekerjaan. Selama waktu itu, jarak antara mereka semakin lebar. Chris menjadi sulit dihubungi, jarang mengirim pesan, dan terdengar acuh dalam setiap panggilan video yang tak diketahui Shannon. Saat itu Chris sudah menjalin hubungan dengan seorang rekan kerjanya bernama Angel. Angel tahu Chris sudah menikah, namun Chris berbohong. Ia mengatakan bahwa pernikahannya hampir berakhir dan bahwa mereka akan segera bercerai. Kebohongan demi kebohongan mulai menumpuk. Chris menjalani 2 kehidupan. Satu, sebagai ayah penyayang di mata publik, dan satu lagi, sebagai pria bebas di mata kekasih barunya. Saat Shannon pulang ke rumah pada awal Agustus, ia berharap bisa memperbaiki semuanya. Ia bahkan menulis surat manis untuk Chris. "Aku mencintaimu. Aku ingin kita kembali seperti dulu." Namun surat itu tak pernah dijawab. Chris sudah memutuskan sesuatu keputusan yang akan mengubah segalanya. Malam tanggal 12 Agustus tahun 2018, Shannon baru saja pulang dari perjalanan bisnis ke Arizona. Ia tiba di rumah sekitar pukul 2 pagi. Rumah sunyi. Chris sudah tidur. Kamera pintu rumah menangkap bayangan Shannon memasuki rumah untuk terakhir kalinya. Menurut pengakuan Chris, kemudian malam itu mereka bertengkar hebat. Shannon menuduh Chris berselingkuh dan menuntut kejujuran. Namun Chris tetap diam. Di tengah perdebatan, sesuatu dalam dirinya seolah patah. Beberapa jam kemudian, di kamar tidur mereka, ia mencekik Shannon hingga tewas. Lalu dengan tenang, ia membungkus tubuh istrinya dalam selimut. Tak lama setelah itu, kedua anaknya, Bella dan Celeste, terbangun. Mereka tidak tahu bahwa ibunya telah meninggal di kamar sebelah. Chris mengatakan kepada mereka bahwa ibu sedang sakit, lalu membawa mereka ke mobil. Di subuh yang masih gelap, Chris mengemudi menuju ladang minyak tempatnya bekerja sekitar 1 jam dari rumah. Di dalam mobil itu, duduk 2 anak kecil dengan selimut di pangkuan mereka. Dan di kursi belakang, tubuh ibu mereka yang sudah tak bernyawa. Sesampainya di lokasi terpencil itu, Chris melakukan hal yang tak dapat dibayangkan oleh siapapun. Ia menghilangkan nyawa kedua putrinya sendiri. Bella terlebih dahulu, lalu Celeste. Setelah itu, ia memasukkan tubuh mereka ke dalam 2 tangki minyak besar. Tubuh
Shannon, ia kubur dangkal di tanah, tak jauh dari sana. Semua dilakukan dengan tenang, tanpa saksi, tanpa ekspresi. Seolah ia hanya menyelesaikan tugas rutin di tempat kerja. Keesokan harinya teman Shannon yang curiga melapor ke polisi. Ketika petugas datang ke rumah, Chris berpura-pura panik. Ia bahkan muncul di televisi lokal, memohon agar keluarganya kembali pulang. Namun sikapnya justru membuat banyak orang curiga. Ia terlalu tenang, terlalu terkontrol. Bahkan tetangganya berkata pada polisi, dia bukan seperti biasanya. Ketika Chris menjalani tes poligraf, hasilnya langsung menunjukkan bahwa ia berbohong. Beberapa jam kemudian ia pun mengaku. Namun pada awalnya ia menyalahkan. Shannon mengatakan bahwa sang istri menghilangkan nyawa anak-anak mereka dan ia membalas dendam. Tapi bukti forensik tak bisa dibantah. Polisi menemukan jejak tubuh di lokasi kerja Chris, dan akhirnya mengungkap seluruh kebenaran. Chris Watts ditangkap dan didakwa atas 5 penghilangan nyawa berencana di pengadilan. Ia akhirnya mengaku bersalah tanpa syarat. Jaksa menuntut hukuman mati. Namun keluarga Shannon meminta agar nyawa Chris diselamatkan. Ayah Shannon berkata lirih di ruang sidang, "Kami memaafkanmu, tapi Tuhanlah yang akan menghakimimu." Chris dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas. Bersyarat, ia kini menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi sendirian. Tanpa keluarga, tanpa masa depan. Kasus Chris Watts mengguncang dunia, bukan hanya karena kekejamannya, tapi karena betapa biasanya pelakunya. Ia bukan psikopat yang hidup di kegelapan, melainkan seorang ayah yang setiap hari mengantar anaknya ke sekolah. Suami yang tersenyum di depan kamera, tetangga yang ramah di lingkungan perumahan. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kejahatan terkadang bersembunyi di balik wajah paling lembut. Bahwa cinta ketika dicemari ego dan kebohongan bisa berubah menjadi bencana. Inilah kisah Chris Watts. Keluarga yang tampak sempurna sampai segalanya hancur oleh tangan sang kepala rumah tangga sendiri.